Selamat datang di channel Ninghani, di mana kita akan belajar dari hal kecil dan mudah. Sebelum kita mempelajari tentang jaringan komputer, kita perlu tahu beberapa materi pendahuluan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi, internet dan intranet, jaringan komputer, dan topologi jaringan. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan peran penting terhadap munculnya internet. Komunikasi merupakan sebuah perangkat yang difungsikan untuk bisa menjadi perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari satu individu ke individu lain. Pengiriman bisa menggunakan berbagai perantara, baik yang terhubung ataupun tidak. Alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Pembagian ini berdasarkan dengan perubahan yang terjadi selama perkembangan peradaban hidup manusia yang melakukan berbagai cara untuk menyampaikan informasi. Alat-alat komunikasi tradisional biasanya bersumber dari sumber suara, hewan, atau objek tertentu. Hewan yang dijadikan sebagai alat komunikasi tradisional seperti burung merpati. Zaman dahulu, lontar juga digunakan sebagai media komunikasi tulisan. Kemudian ada beduk, kentongan, dan juga asap. Penggunaan alat komunikasi tradisional dapat membantu dalam keadaan darurat, seperti ketika seseorang tersesat atau ketika ada bencana. Sedangkan alat komunikasi modern merupakan alat komunikasi atau penghubung dari dua orang atau lebih antara komunikan, dan komunikasi yang diperoleh terjalin dengan mudah melalui alat yang berbasis teknologi modern. Beberapa contoh alat komunikasi modern seperti televisi, tablet, telepon, dan bahkan jam pintar. Ada juga fax, komputer, dan juga internet. Saat ini, teknologi internet berkembang cukup pesat. Internet sejarahnya dimulai pada tahun 1969 di Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET untuk keperluan militer. Awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu University of Utah, Santa Barbara, University of California, dan Stanford Research. Jaringan ini kemudian berkembang menjadi DARPA Internet yang nantinya disederhanakan menjadi Internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dan dengan komputer yang lain dengan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau kita kenal dengan istilah protokol, sehingga pertukaran data, komunikasi, dan interaksi dapat terjalin meski dalam jarak yang jauh. Sedangkan dalam lingkup lokal, kita mengenal istilah intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya seperti yang digunakan di dalam sekolah, kantor, universitas, dan perusahaan-perusahaan. Untuk dapat mengakses internet, kita perlu berlangganan dengan provider atau internet service provider, yaitu sebuah perusahaan yang memberikan layanan jasa internet. Contohnya seperti Telkomsel, Sentrin, dan IM2. Apa perbedaan antara internet dan intranet? Intranet bersifat tidak terbuka. Maksudnya, hanya bisa diakses oleh orang-orang atau user yang mempunyai akses kepada jaringan intranet. Jangkauannya luas namun terbatas, di mana hanya bisa dijangkau pada area tertentu yang dibutuhkan saja sesuai jaringan lokasi jaringan tersebut dipasang. Sedangkan internet
Jaringannya bersifat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja selama mereka terhubung dengan jaringan internet. Internet menjangkau area yang luas dan tidak terbatas. Para pengguna bisa mengakses seluruh jaringan di belahan dunia tanpa dibatasi. Apa manfaat internet? Apa manfaat intranet? Intranet dalam sebuah gedung atau kantor memiliki manfaat yang sangat penting, seperti untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kerjasama, karena terdapat sambungan komunikasi antar perangkat, mempermudah komunikasi antar pengguna, meringankan biaya dan waktu, dan juga mempermudah memperoleh informasi dalam lingkup tertentu. Pemakaian intranet juga dapat digunakan secara internet saat ini sudah diakses oleh jutaan pengguna, bahkan hampir seluruh penduduk dunia bisa mengakses internet. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Keberadaan internet secara langsung atau tidak langsung dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keuntungan yang didapatkan dengan mengakses internet adalah kemudahan mencari informasi, memudahkan komunikasi, dan memberikan manfaat di berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang pemerintahan, sekarang ada istilah e-government, di mana segala sesuatu dalam pemerintahan bisa diakses melalui online. Hal ini juga bisa dilakukan di bidang pendidikan. Bahkan, internet mendorong model bisnis dan ekonomi yang lebih modern. Penyimpanan data bisa dilakukan secara online, termasuk transaksi data, juga bisa dilakukan dengan aman secara online. Internet memberikan banyak pengetahuan kepada penggunanya. Kita bisa mendapatkan wawasan baru di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Ada berbagai platform dan berbagai video yang bisa kita tonton di internet. Dari menggunakan aplikasi YouTube, mencari melalui Google, dan mesin pencari lainnya. Untuk berkomunikasi di internet, kita bisa menggunakan platform chatting seperti Line, Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Saat ini, bahkan orang bisa dengan mudah mencari pekerjaan melalui internet. Selain memberikan dampak positif, internet juga memberikan dampak negatif, di antaranya kecanduan dan lupa waktu. Contohnya saat anak-anak bermain game online. Kemudian ada konten pornografi yang tersebar dengan mudah. Kemudian ada maraknya cybercrime atau kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, cyberbullying, hate speech, dan lain sebagainya. Terlalu lama mengakses internet juga berdampak pada kesehatan mata dan fisik. Selain itu, kita juga sulit menghindari konten-konten yang berisi kekerasan di internet, karena jumlah situsnya ada ribuan bahkan mungkin jutaan. Untuk mengakses internet dengan aman, sebaiknya kita mematuhi etika dalam berinternet. Salah satunya adalah teliti saat menerima permintaan pertemanan di media sosial. Kita juga harus berpikir sebelum memposting sesuatu, karena bisa saja apa yang kita sampaikan mungkin adalah berita yang tidak benar atau hoax. Kita juga harus memikirkan atau memfilter apa yang hendak kita sharing. Istilahnya sharing before sharing. Pikirkan baik-baik apa yang ingin kita bagikan. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data bank. Karena itu, untuk dapat berinternet dengan aman dan nyaman, maka kita harus juga belajar tentang bagaimana cara berinternet yang benar.